Perwakilan PSSI telah bertemu dengan Shin Tae-yong. Apakah pelatih asal Korea Selatan itu akan kembali menangani timnas Indonesia? Kita nantikan keputusan resminya. Halo, aduh. Ini antara pengen ngajak wedangan atau kita saking kangennya, ya kan? Kita ke atas dulu, baru ke sini. Oke. siap. 일단 우리 팀은 이번 아시안컵에서는 랭킹이 가장 낮기 때문에 우리는 무조건 매 경기마다 도전적으로 선수단 자신 있게 우리가 할 수 있다는 것을 Shin Tae-yong akan tetap melatih timnas Indonesia senior yang disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI. Tentu kepastian ini adalah kabar baik bagi kita karena kita juga ingin agar Coach Shin Tae-yong tetap lanjut melatih timnas Indonesia senior. Tapi kita di sini untuk mendukung SBY karena beliau telah menaikkan nama Indonesia di kancah dunia. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini ada kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Mantap, Erick Thohir daftarkan kembali 5 pemain yang dicoret Patrick Kluivert. Sebagai gantinya Mark Klok, Jordi Amat, Yance Sayuri, Lily Pali, dan Egy Maulana Fikri dicoret dari timnas. Selain itu ada kabar gembira jika Shin Tae-yong sudah bertemu dengan Ratu Tisa sore ini. Shin Tae-yong dipastikan akan memimpin laga melawan Arab Saudi dan juga Irak. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia kini sedang bersiap menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan kali ini terasa begitu penting karena lawan yang harus dihadapi bukanlah tim sembarangan. Indonesia dijadwalkan melawan Arab Saudi pada 9 Oktober 2025, lalu melawan Irak 3 hari setelahnya, tepatnya pada 12 Oktober 2025. Dua laga tersebut diyakini akan menjadi ujian berat sekaligus peluang besar untuk menorehkan sejarah baru. Sementara itu, kabar panas datang dari internal timnas. Sehari sebelumnya, publik sempat dikejutkan dengan keputusan mengejutkan Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu mencoret 5 nama besar dari daftar skuadnya. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Mees Hilgers, Rafael Struijk, serta Adrian Wibowo. Kelima pemain ini sejatinya merupakan tumpuan masa depan timnas, sehingga pencoretan itu menimbulkan tanda tanya besar. Bahkan, usai kabar pencoretan menyebar, kelima pemain langsung menghubungi pihak PSSI. Mereka ingin memastikan apakah benar-benar dicoret atau hanya sekadar rumor belaka. Pasalnya, sulit diterima akal sehat jika pemain-pemain muda potensial itu harus tersisih dan digantikan oleh nama-nama yang sudah mulai menurun. Di sisi lain, langkah Patrick Kluivert itu rupanya memantik reaksi keras dari Erick Thohir. Ketua Umum PSSI ini tidak tinggal diam. Ia merasa ada yang janggal dengan keputusan tersebut, apalagi sampai menyangkut 5 nama muda yang selama ini jadi tulang punggung Garuda. Pada sore harinya, Erick langsung mengambil keputusan penting dengan mendaftarkan ulang kelima pemain tersebut ke dalam skuad timnas Indonesia. Dengan begitu, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Mees Hilgers, Rafael Struijk, serta Adrian Wibowo dipastikan tetap akan membela Merah Putih pada laga krusial melawan Arab Saudi dan Irak. Namun, langkah ini juga memiliki konsekuensi. Erick menegaskan bahwa ada 5 pemain lain yang harus dicoret demi memberi ruang. Nama-nama tersebut adalah Mark Klok, Jordi Amat, Yance Sayuri, Stefano Lillipali, serta Egy Maulana Fikri. Dalam pernyataannya, Erick menegaskan bahwa keputusan ini bukan soal suka atau tidak suka, melainkan untuk memastikan timnas diperkuat oleh pemain-pemain terbaik. Saya tidak ingin ada keputusan yang merugikan tim. Timnas harus diperkuat dengan talenta yang siap, segar, dan berpotensi membawa kemenangan. Jadi, kelima pemain muda ini saya daftarkan kembali, sementara ada yang harus diganti, ujar Erick Thohir sore ini kepada wartawan. Selain kabar mengejutkan soal daftar pemain, ada angin segar yang menyapa pecinta sepak bola tanah air.
Ratu Tisha, Wakil Ketua Umum PSSI, memastikan bahwa Shin Tae-yong kini sudah berada di jalur untuk kembali memimpin skuad Garuda. Kepastian itu ia sampaikan usai melakukan komunikasi langsung dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Menurut Tisha, Shin Tae-yong sudah berangkat dari Korea menuju Indonesia. Kehadirannya bukan sekadar formalitas, melainkan benar-benar akan mengambil alih kendali tim nasional untuk menghadapi 2 laga penting di bulan Oktober. Pertandingan melawan Arab Saudi pada 9 Oktober akan menjadi ujian pertama setelah ia kembali, lalu disusul laga kedua melawan Irak pada 12 Oktober. Dengan demikian, praktis posisi Patrick Kluivert sebagai pelatih utama resmi digantikan. Dalam keterangannya, Tisha menyampaikan pesan panjang yang penuh keyakinan. Kami sudah berkomunikasi langsung dengan Shin Tae-yong, dan beliau menegaskan siap kembali membesut timnas. Tentu ini menjadi kabar gembira bagi kita semua, sebab publik tahu bagaimana kualitas Shin. Dia bukan hanya memahami karakter pemain Indonesia, tetapi juga punya rekam jejak yang terbukti mampu membawa tim tampil lebih percaya diri di level internasional. Jadi kami optimis, dengan kepemimpinannya melawan Arab Saudi dan Irak, timnas bisa tampil maksimal, ujar Ratu Tisha kepada wartawan. Sebagaimana diketahui, keputusan mendepak Patrick Kluivert tidak lepas dari kontroversi yang ia buat. Pencoretan 5 pemain muda potensial dianggap langkah fatal dan justru melemahkan tim. Kritik deras pun mengalir, mulai dari pengamat sepak bola, mantan pemain, hingga para pendukung timnas di media sosial. Selain itu, performa Patrick selama menukangi timnas juga jauh dari harapan. Dalam sejumlah laga uji coba maupun kompetitif, pola permainan yang ditampilkan dianggap monoton, tidak berkembang, dan jauh di bawah standar Shin Tae-yong. Situasi itu membuat PSSI tak bisa lagi berspekulasi. Demi menjaga asa di kualifikasi Piala Dunia, pergantian pelatih menjadi solusi paling realistis. Dengan kembalinya Shin Tae-yong, publik berharap energi baru bisa hadir di dalam skuad. Sebab, pelatih berusia 53 tahun itu dikenal sebagai sosok yang tegas, disiplin, dan mampu memaksimalkan potensi pemain muda maupun naturalisasi. Hadirnya Shin Tae-yong menggantikan Patrick Kluivert jelas menjadi langkah strategis. Publik masih ingat bagaimana Shin pernah membawa Indonesia mengalahkan Arab Saudi dengan skor meyakinkan 2-0 di Gelora Bung Karno. Bahkan, ketika bermain tandang, Garuda bisa menahan imbang 1-1 yang kala itu dianggap sebagai pencapaian besar. Catatan positif itu kini menjadi modal penting untuk menghadapi duel Oktober mendatang. Bukan hanya itu, kali ini Shin juga bakal lebih percaya diri. Pasalnya, ia punya tambahan kekuatan dari 2 pemain naturalisasi anyar, yakni Ole Romeni dan Miliano Jonathan. Keduanya dikenal punya kualitas mumpuni dan diprediksi bakal langsung nyetel dengan pola permainan tim. Kehadiran mereka dipandang sebagai senjata baru yang bisa memberi kejutan bagi pertahanan Arab Saudi. Optimisme semakin memuncak setelah sejumlah prediksi turut menguatkan keyakinan publik. Roberto Mancini, pelatih yang kini menukangi Arab Saudi, bahkan sempat memberikan komentar bahwa Indonesia adalah lawan yang tidak bisa diremehkan. Ia menyebut Shin Tae-yong punya kemampuan meramu tim dengan gaya bermain yang sulit ditebak. Tak berhenti sampai di situ, ramalan dari masa lalu juga kembali jadi pembicaraan. Presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, pernah menyampaikan prediksi unik. Ia mengatakan bahwa Indonesia suatu hari akan lolos ke Piala Dunia berkat sosok pelatih bermata sipit. Dan kini, hanya ada satu nama yang sesuai gambaran tersebut, Shin Tae-yong. Dengan berbagai faktor tampil solid melawan seperti Arab Saudi, kombinasi tenaga segar para pemain naturalisasi, diyakini bisa membuat Garuda kembali terbang tinggi di kualifikasi Piala Dunia. Kalau dilihat dari perjalanan timnas beberapa tahun terakhir, Shin Tae-yong memang lebih pantas untuk memimpin skuad merah putih di laga besar seperti ini. Ia bukan hanya pelatih, tapi juga arsitek yang sudah 5 tahun membangun fondasi kokoh. Pemahaman mendalam soal karakter pemain Indonesia membuatnya lebih mudah menyusun strategi. Bukan rahasia lagi, latihan keras ala Korea yang ia terapkan terbukti meningkatkan stamina dan disiplin para pemain. Shin mampu memoles tim hingga sanggup bermain habis-habisan selama 120 menit tanpa kehabisan tenaga. Kedisiplinannya juga jadi faktor pembeda. Ia tidak segan mencoret pemain yang malas, tidak fokus, atau melanggar aturan. Gaya kepemimpinan seperti ini justru membuat tim lebih solid. Jadi wajar kalau banyak yang lebih tenang mendengar kabar kembalinya Shin Tae-yong. Lawan berat seperti Arab Saudi dan Irak hanya bisa ditaklukkan dengan persiapan matang dan strategi tepat.
Harapannya, dengan tangan dinginnya, Indonesia bisa menjaga asa menuju Piala Dunia 2026. Lalu gimana guys, setuju juga kan Shin Tae-yong jadi pelatih timnas gantikan Patrick Kluivert? Semoga saja Shin bisa bawa Garuda terbang makin tinggi dan bikin kita semua bangga. Emil Audero bikin geger Serie A usai masuk daftar 20 pemain terbaik dan sejajar dengan bintang Inter Milan. Kiper timnas Indonesia ini jadi tembok kokoh Cremonese dan siap jadi andalan Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Emil Audero Mulyadi semakin berkibar di kancah sepak bola Italia. Penjaga gawang timnas Indonesia yang kini memperkuat Cremonese itu sukses menarik perhatian publik Serie A setelah tampil luar biasa di 4 pertandingan awal musim 2025/2026. Media olahraga ternama Italia, Tutto Mercato Web, bahkan menobatkannya sebagai salah satu dari 20 pemain terbaik kompetisi hingga pekan keempat. Pencapaian ini kian istimewa karena ia disejajarkan dengan bintang-bintang besar seperti Marcus Thuram dari Inter Milan. Serie A musim ini baru saja melewati 4 pekan, namun nama Emil sudah berkali-kali diperbincangkan. Dari 2 pemain Indonesia yang merumput di Italia, Emil bersama Cremonese dan Jay Izes bersama Sassuolo, perjalanan keduanya berbanding terbalik. Jay masih kesulitan mengangkat performa timnya yang hanya mampu mencatat 1 kemenangan dari 4 laga. Sebaliknya, Emil justru menjadi salah satu alasan mengapa Cremonese, tim promosi musim ini, belum sekalipun tersentuh kekalahan. Catatan 2 kemenangan dan 2 hasil imbang menempatkan Cremonese di papan tengah dengan 8 poin, sebuah pencapaian yang cukup mengejutkan mengingat status mereka sebagai pendatang baru. Emil, yang dipercaya sebagai kiper utama sejak pekan perdana, menunjukkan ketenangan dan refleks luar biasa dalam mengawal gawang. Beberapa kali ia melakukan penyelamatan penting yang membuat Cremonese lolos dari kekalahan. Performa gemilang tersebut membuatnya masuk ke dalam daftar pemain terbaik Serie A versi Tutto Mercato Web. Dalam daftar itu, Emil berada di posisi ke-10 dengan rata-rata nilai 6,63 dari 4 pertandingan. Angka tersebut identik dengan yang diraih Thuram, striker Inter yang tengah naik daun. Lebih jauh lagi, penilaian positif ini menempatkan Emil sejajar dengan nama-nama berkelas dunia, termasuk Luka Modric yang kini berseragam AC Milan, hingga Gleison Bremer andalan lini belakang Juventus. Kiprah Emil bersama Cremonese tentu menjadi modal berharga jelang tugas internasionalnya.
Dalam waktu dekat, ia akan kembali mengenakan seragam merah putih untuk memperkuat timnas Indonesia pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan berhadapan dengan dua lawan berat, Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dan Irak pada tanggal 12 Oktober mendatang. Kehadiran Emil di bawah Mister diharapkan bisa memberikan rasa aman sekaligus kepercayaan diri bagi barisan pertahanan Indonesia. Jika mampu menjaga konsistensinya, bukan mustahil Emil akan menjadi salah satu nama paling disorot baik di level klub maupun tim nasional sepanjang musim ini. Patrick Kluivert bikin geger usai singgung Sergio Van Dijk masuk timnas Indonesia lagi. Pelatih Belanda itu pasang syarat gila, harus tampil seperti di masa emas 12 tahun silam. Nama Patrick Kluivert kembali jadi sorotan publik sepak bola Indonesia setelah pernyataannya yang cukup mengejutkan soal Sergio Van Dijk. Pelatih asal Belanda itu menyebut masih bersedia memberikan tempat bagi striker berusia 43 tahun tersebut di timnas Garuda, tetapi dengan catatan, Van Dijk harus mampu menunjukkan kualitas seperti masa emasnya lebih dari satu dekade lalu. Banyak yang bertanya, mengapa Kluivert sampai menyinggung nama Sergio Van Dijk? Rupanya, keduanya memang punya ikatan lama sejak di Australia. Kluivert pernah menjabat sebagai asisten pelatih di Brisbane Roar, klub yang kala itu juga diperkuat Van Dijk. Saat itu, Brisbane Roar berada di bawah kendali Ange Postecoglou, sosok yang kini menukangi Nottingham Forest. Dari kerjasama tersebut, Kluivert mengenal betul karakter dan potensi sang penyerang naturalisasi Indonesia. Musim 2009-2010 menjadi salah satu titik penting karir Van Dijk. Bersama Brisbane Roar, ia mencatatkan 13 gol dari 27 laga A-League, hanya kalah produktif dari Sanes Metz yang memuncaki daftar top skor. Pengalaman dilatih mantan bomber Barcelona itu memberi warna tersendiri bagi Van Dijk. Setahun berselang, setelah pindah ke Adelaide United, ketajamannya semakin matang. Ia berhasil meraih predikat top skor liga dengan torehan 16 gol, pencapaian yang membuat namanya semakin dikenal di kancah sepak bola Australia. Baru-baru ini, dalam sebuah podcast berjudul The Highway bersama Neil Peterson, Kluivert kembali menyinggung Van Dijk. Sang pelatih mengaku mendengar keluhan dari ex-striker berkepala plontos itu yang sedikit merasa iri melihat timnas Indonesia era sekarang. Wajar saja, karena skuad Garuda saat ini dianggap jauh lebih kuat dibanding periode tahun 2013 sampai tahun 2014, masa ketika Van Dijk baru saja resmi menyandang status WNI. Meski begitu, Kluivert menegaskan bahwa dirinya tidak menutup pintu. Jika saja Sergio mampu bermain dengan level fisik dan teknik setara pemain berusia 30 tahun, ia tak ragu untuk membawanya kembali ke panggung internasional. Sebagai catatan, Van Dijk sudah 6 kali mengenakan seragam merah putih sejak dinaturalisasi pada 2013, dengan sumbangan 1 gol selama periode tersebut. Nama Sergio Van Dijk memang lekat dengan reputasi sebagai penyerang bertipe klasik, tajam di kotak penalti, punya tendangan keras, dan lihai membaca pergerakan lawan. Walaupun usianya kini sudah jauh dari masa prima, komentar Kluivert membuat publik kembali mengenang kejayaannya. Sekaligus menimbulkan perdebatan, mungkinkah seorang striker veteran masih bisa kembali memberi kontribusi nyata di level timnas? Rizky Ridho bikin geger usai borong 2 penghargaan sekaligus di Liga 1. Ragnar Oratmangun kompak desak sang kapten Persija segera hijrah ke Eropa. Nama Rizky Ridho semakin harum di kancah sepak bola tanah air. Bek muda yang kini dipercaya mengenakan ban kapten Persija Jakarta itu sukses menutup musim Liga 1 2024-2025 dengan catatan istimewa. Meski Macan Kemayoran gagal bersaing di jalur juara, Ridho tetap tampil menonjol hingga diganjar 2 penghargaan bergengsi sekaligus. Ia dinobatkan sebagai salah satu pemain yang masuk jajaran Best C musim ini, sekaligus pencetak gol terbaik lewat aksi spektakulernya. Prestasi tersebut sontak menjadi sorotan publik. Lewat akun Instagram pribadinya, Ridho mengunggah foto bersama 2 trofi yang diraihnya. Rasa syukur jelas terpancar dalam tulisannya, mengingat capaian itu adalah buah kerja keras sepanjang musim. Unggahan tersebut langsung ramai dibanjiri komentar, termasuk dari sejumlah rekan setimnya di timnas Indonesia yang kini berkarir di Eropa. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Ragnar Oratmangun. Penyerang SC Heerenveen itu terang-terangan menuliskan ajakan agar Ridho segera mencoba peruntungan ke Eropa.
Komentar Ragnar kemudian disambut dengan respons singkat namun penuh arti dari Joey Pelupesi dan Kevin Dix. Joey hanya menambahkan emotikon mata seakan memberi isyarat setuju, sementara Kevin Dix pun ikut mendukung wacana tersebut. Interaksi para pemain diaspora itu sontak menambah ramai perbincangan soal masa depan Ridho. Publik pun mulai bertanya-tanya, apakah kapten Persija itu bakal benar-benar mengambil langkah besar untuk meniti karir di benua biru. Apalagi, dalam beberapa kesempatan sebelumnya, sejumlah pemain timnas juga pernah mendorong Ridho agar berani keluar dari zona nyaman dan menguji kemampuan di level lebih tinggi. Namun, jalan menuju Eropa tentu tidak mudah. Klub-klub yang berminat harus menyiapkan dana transfer, mengingat Ridho masih terikat kontrak dengan Persija. Nilai jualnya pun diyakini tidak kecil, sebab selain kualitas di lapangan, ia juga menyandang status pemain inti timnas Indonesia yang konsisten tampil di berbagai ajang internasional. Meski begitu, peluang selalu ada. Performanya yang stabil, usia yang masih muda, serta pengalaman memimpin klub sebesar Persija menjadi modal besar. Bila benar-benar pindah, Ridho bisa menambah daftar panjang pemain Garuda yang merumput di luar negeri, menyusul nama-nama seperti Ragnar, Kevin Dix, hingga Jay Izes. Untuk saat ini, Ridho memilih menikmati momen membanggakan bersama Persija. Tetapi dukungan publik dan dorongan dari rekan-rekan setimnya di Eropa bisa jadi awal cerita baru dalam perjalanan kariernya. Banyak yang menantikan, apakah sang kapten berambut ikal itu akhirnya berani menjawab ajakan abroad dan membuka lembaran baru di panggung sepak bola Eropa. Dean James buka-bukaan soal beratnya jalan timnas Indonesia di grup neraka kualifikasi Piala Dunia 2026. Arab Saudi diuntungkan jadwal dan status tuan rumah, Garuda harus kerja ekstra keras demi lolos. Timnas Indonesia bersiap menghadapi tantangan besar pada bulan Oktober tahun 2025 ketika memasuki putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam fase ini, skuad Garuda ditempatkan di grup B bersama dua lawan tangguh, yakni Arab Saudi dan Irak. Laga perdana akan mempertemukan Indonesia dengan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober disusul pertandingan melawan Irak pada tanggal 12 Oktober. Situasi yang dihadapi anak asuh Patrick Kluivert tidaklah mudah. Regulasi kompetisi menuntut setiap tim untuk bisa menempati posisi puncak klasemen agar langsung melangkah ke putaran final di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jika gagal merebut posisi teratas, masih ada opsi untuk lolos melalui jalur peringkat kedua yang akan dipertemukan lagi di putaran kelima. Namun, peluang itu pun penuh risiko, karena sekali tergelincir ke posisi terbawah, Indonesia otomatis harus mengubur mimpi tampil di Piala Dunia. Salah satu pemain yang turut menyoroti situasi ini adalah Dean James, bek kiri berusia 25 tahun yang kini menjadi bagian penting dari lini belakang Garuda. Dalam keterangannya, Dean menilai peluang Indonesia untuk finish sebagai juara grup terbilang tipis. Menurutnya, Arab Saudi punya modal yang lebih kuat, baik dari segi kualitas pemain maupun keuntungan non-teknis seperti status tuan rumah. Dukungan penuh dari publik sendiri jelas menjadi energi tambahan yang membuat tim asuhan negara Teluk itu lebih percaya diri. Tak hanya soal kualitas lawan, Dean juga menyinggung faktor jadwal yang dirasa kurang menguntungkan. Indonesia hanya diberi waktu sekitar 4 hari untuk melakukan pemulihan fisik sebelum bertanding melawan Irak. Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri, terutama mengingat sebagian besar pemain datang dari kompetisi Eropa dan harus menempuh perjalanan panjang sebelum berkumpul di Arab Saudi. Sementara itu, Arab Saudi kembali memperoleh keuntungan lain karena memiliki jeda istirahat yang lebih panjang. Situasi ini bisa membuat lawan tampil lebih bugar ketika berhadapan langsung dengan Garuda. Dean menegaskan bahwa persiapan mental dan disiplin taktik harus benar-benar diperkuat agar skuad Indonesia mampu mengimbangi kondisi yang tidak seimbang tersebut. Meski realistis menilai jalan yang akan ditempuh sangat berat, Dean James tetap menegaskan bahwa peluang belum sepenuhnya tertutup. Dengan kerja keras, fokus penuh sejak pertandingan pertama, dan dukungan doa dari seluruh masyarakat Indonesia, apapun bisa terjadi di lapangan. Tantangan memang besar, tetapi bagi skuad Garuda, setiap laga adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka pantas bersaing di level tertinggi sepak bola dunia. Patrick Kluivert kejutkan publik usai coret Marcelino Ferdinand dari skuad timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Gelandang muda andalan Garuda itu disebut gagal tunjukkan performa dan minim menit bermain di klub Eropa. Keputusan Patrick Kluivert untuk tidak menyertakan Marcelino Ferdinand dalam daftar pemain timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia langsung menyita perhatian publik. Ini merupakan kali pertama gelandang serang berusia 21 tahun itu absen dari skuad Garuda bukan karena cedera atau sanksi disiplin. Padahal, sejak era Sintayong hingga awal masa kepemimpinan Kluivert, nama Marcelino hampir selalu menjadi bagian dari rencana tim nasional. Timnas Indonesia sendiri akan berjuang di grup B bersama dua lawan berat, Arab Saudi dan Irak. Pertandingan perdana melawan Arab Saudi dijadwalkan berlangsung pada tanggal 9 Oktober tahun 2025 di King Abdullah Sports City, disusul duel kontra Irak pada tanggal 12 Oktober di stadion yang sama. Kluivert telah memanggil 28 pemain untuk menatap dua laga penting tersebut, dan absennya Marcelino menjadi salah satu sorotan utama. Alasan dibalik keputusan ini tak lepas dari performa sang pemain dalam beberapa bulan terakhir. Saat menghadapi Taiwan pada uji coba FIFA Matchday, Marcelino masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua. Meski Indonesia menang telak 6-0, kontribusinya tidak terlihat signifikan. Begitu pula saat melawan Lebanon, kehadirannya di lini depan tidak memberikan pengaruh besar, bahkan beberapa kali terlihat kesulitan mengambil keputusan tepat dalam situasi penting. Kondisi Marcelino di level klub juga ikut memengaruhi penilaian pelatih. Setelah hijrah ke Eropa, menit bermainnya sangat terbatas. Bersama KMS Kadeinze, ia hanya mengoleksi total 139 menit sepanjang musim. Sementara ketika dipinjamkan ke Oxford United, kesempatan tampilnya lebih minim lagi, hanya 16 menit. Situasi ini jelas berdampak pada kebugaran dan konsistensi performa. Saat ini, Marcelino kembali dipinjamkan ke AS Trencin, tetapi hingga kini ia belum juga menjalani debut resmi. Patrick Kluivert tampaknya ingin memastikan hanya pemain yang benar-benar siap secara fisik dan mental yang dibawa menghadapi dua partai krusial tersebut. Menghadapi tim sekelas Arab Saudi dan Irak, kesalahan kecil bisa berakibat fatal, sehingga setiap posisi harus ditempati pemain dengan ritme bertanding yang stabil. Meski begitu, absennya Marcelino bukan berarti pintu timnas tertutup. Dengan usia yang masih muda, peluang untuk kembali membela Garuda tetap terbuka lebar. Semua akan bergantung pada bagaimana ia mampu membuktikan diri di level klub, menambah menit bermain, serta mengembalikan performa yang pernah membuatnya jadi idola baru publik sepak bola Indonesia.